Dari gemuruh kota suci hingga heningnya gua di pegunungan, pencarian itu menggema. Di tengah gelombang waktu, lahirlah satu kisah. Kisah seorang pangeran yang meninggalkan istana bukan karena kalah, tapi karena menang atas dirinya sendiri. Ia adalah Siddhartha Gautama, kelak disebut Sang Buddha. Ia tidak turun dari langit membawa kitab. Ia bangkit menggali makna dari debu, air mata, dan renungan panjang. Agama Buddha bukan dibangun di atas wahyu, tapi atas pengalaman eksistensial manusia terhadap penderitaan dan pembebasannya. Inilah agama yang lahir dari gugatan terhadap sistem, dogma, bahkan terhadap ilusi keakuan. Di balik gemerlap mahkota dan kemewahan istana, ada sebuah kegelisahan yang tak pernah padam dalam dada seorang pangeran bernama Siddhartha Gautama. Dunia yang ia warisi penuh kemewahan, namun jiwanya resah oleh bisikan sunyi penderitaan yang tersembunyi di balik tirai kebahagiaan semu. Melangkah keluar dari tembok istana yang kokoh, ia menyaksikan wajah tua yang rentah, kesakitan yang tak berkesudahan, dan kematian yang merenggut tanpa ampun. Dalam hati yang bergelora, ia bertanya, apakah ada jalan lain selain penderitaan ini? Dengan langkah mantap namun penuh keraguan, ia meninggalkan segala kenyamanan, memasuki dunia sunyi para petapa dan pertapa. Ia merengkuh asketisme yang keras, berharap tubuh yang dilumatkan oleh sengsara mampu membuka pintu kebebasan. Namun, ia menemukan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah milik mereka yang meratap dalam penderitaan, ataupun mereka yang tenggelam dalam kemewahan. Di bawah teduh pohon Bodhi, di sebuah sudut bumi yang sederhana, api kebenaran menyala dan membakar kegelapan batinnya. Siddhartha menjadi Buddha, sang yang tercerahkan. Pada masa di mana masyarakat terbelah oleh tatanan kasta yang tak tergoyahkan, Sang Buddha hadir sebagai angin segar yang menembus kabut kepercayaan lama. Ia mengangkat suara yang membebaskan, menolak takdir kelahiran yang menjebak jiwa dalam rantai status sosial. Keselamatan bukan hak istimewa, melainkan buah dari kebijaksanaan dan usaha batin. Dengan tegas, ia mengajarkan 4 kebenaran mulia, bahwa penderitaan adalah nyata, penyebabnya adalah keinginan yang tak pernah puas, dan jalan pembebasan terbuka bagi siapa saja yang berani menapakinya. Jalan tengah menjadi pedoman yang bijaksana, melintasi 2 ujung ekstrem hidup. Melalui 8 jalan utama, Sang Buddha memandu umatnya untuk hidup dengan kesadaran penuh, niat suci, dan tindakan yang benar. Ini bukan sekadar ajaran, tapi peta perjalanan jiwa menuju kebebasan yang hakiki, di mana nafsu dan kebodohan padam dalam api kesadaran. Setelah Sang Buddha berpulang, ajarannya tetap bergema, dipegang erat oleh para sangha yang menjaga dharma lewat tradisi lisan. Namun zaman menuntut agar kebenaran ini dirangkum dalam kata-kata tertulis, agar tidak hilang atau tercemar. Konsili-konsili suci diselenggarakan, menorehkan fondasi bagi Tripitaka yang menjadi pilar ajaran. Di bawah bayang-bayang pemerintahan Raja Ashoka, api Dharma menyala lebih terang, menyebar ke penjuru Asia melalui jalur sutra dan samudra. Dari India, Buddha melangkah ke Tiongkok, Korea, Jepang, dan jauh ke Asia Tenggara, menyesuaikan diri dengan warna budaya yang beragam. Theravada, Mahayana, dan Vajrayana lahir sebagai cabang-cabang yang membawa wajah berbeda, namun tetap berakar pada ajaran Sang Buddha. Ini adalah kisah bagaimana kebenaran yang satu bercabang menjadi banyak, namun tetap mengalir sebagai sungai kehidupan. Buddhisme mengajak kita menyelami sebuah sunyi yang penuh arti, di mana sosok Tuhan sebagai pencipta agung tidak menjadi pusat perhatian. Sang Buddha menghindari jawaban-jawaban metafisik yang tak membawa pembebasan. Seperti seorang tabib yang lebih peduli mencabut panah beracun daripada bertanya siapa penembaknya, Buddhisme mengarahkan perhatian kita pada penyembuhan batin dan pemahaman sebab akibat karma yang bekerja dengan adil dan otomatis. Konsep tanpa diri, anatta, menjadi jantung pemahaman bahwa tidak ada diri kekal yang berpindah, melainkan kesinambungan kesadaran yang mengalir seperti nyala lilin yang menyalakan lilin lain. Dalam siklus samsara yang tanpa awal dan akhir, kelahiran dan kematian hanyalah gerbang menuju perjalanan baru, tergantung pada buah karma yang telah dipetik. Nirwana bukanlah surga yang jauh, melainkan padamnya api nafsu, kebodohan, dan penderitaan yang menjerat jiwa.
Meski tanah kelahirannya tak lagi menjadi ladang utama agama Buddha, ajarannya terus hidup dan berkembang, melintasi waktu dan batas budaya. Buddhisme menjadi sinar yang menenangkan sekaligus menantang, mengajak manusia menatap realitas tanpa tabir, merengkuh kebebasan tanpa syarat. Warisan ini bukan hanya milik mereka yang berlabel Buddha, tapi bagi siapa saja yang haus akan kebebasan dan kebenaran. Dharma yang terkodifikasi dan beraneka ragam ini mengajarkan kita untuk terus berjalan di jalan tengah, menolak fanatisme dan dogma yang membelenggu. Sejarah agama Buddha adalah narasi besar tentang pencarian jiwa manusia yang tak pernah berhenti. Sebuah perjalanan abadi menuju pencerahan yang menghapus semua ilusi dan penderitaan. Agama Buddha bukan sekadar jejak sejarah dari seorang pangeran yang berani menolak kenyamanan dunia dan mengguncang tatanan sosial yang mapan. Ia adalah api abadi yang menyala dalam kegelapan batin manusia. Sebuah api yang tak pernah padam meski waktu terus bergulir dan dunia berubah wajah. Kisah Siddhartha Gautama bukanlah dongeng masa lalu, melainkan panggilan hidup yang menuntut kita semua untuk menggugah kesadaran, mempertanyakan realitas, dan berani melangkah keluar dari kebisuan penderitaan. Dalam setiap helaan nafas ajaran Buddha, terkandung pesan yang mengguncang, bahwa kebebasan sejati bukan diberikan, bukan diwariskan, dan bukan hadiah dari langit. Ia harus diperjuangkan, dirasakan, dan dihayati secara utuh dalam kesadaran diri. Kebebasan yang menggerakkan kita untuk menghancurkan belenggu dogma, fanatisme, dan tradisi buta yang selama ini membelenggu pikiran manusia. Maka jangan salah, perjalanan Sang Buddha adalah cermin dari perjalanan kita sendiri. Sebuah perjalanan panjang melewati gelap dan terang, antara penderitaan dan kebahagiaan yang sesungguhnya adalah dua sisi mata uang yang sama. Dalam setiap langkah di jalan tengah, kita dipaksa untuk menghadapi kerapuhan diri dan membuka mata terhadap kebenaran yang seringkali kita tutupi dengan ilusi dan kemunafikan. Agama Buddha adalah perlawanan sunyi terhadap segala bentuk tirani pikiran, tirani tradisi, dan tirani kebodohan yang menjerat manusia dalam siklus kelahiran dan kematian yang tak berujung. Ia menantang kita untuk bangkit dari tidur panjang kesadaran dan mengklaim kembali hakikat hidup yang sejati, hidup yang bebas dari nafsu, kebencian, dan kebodohan. Dan pada akhirnya, apa yang tersisa bukanlah sekadar ajaran atau kitab suci, melainkan nyala api pencerahan yang menggetarkan jiwa, memanggil setiap insan untuk berani mematahkan rantai-rantai batin yang mengikatnya. Buddha bukanlah sekadar tokoh sejarah, melainkan suara abadi yang menggaung dalam setiap hati yang haus akan kebebasan. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan fata morgana, ajaran Buddha tetap menjadi mercusuar yang memandu kita pada satu hal paling sederhana namun paling sulit dicapai. Kedamaian sejati yang bukan datang dari luar, melainkan dari kedalaman hati kita sendiri. Sebab, kebebasan itu adalah milik siapa saja yang berani berjalan di jalan tengah, menghadapi penderitaan dengan kepala tegak, dan menyalakan lilin pencerahan dalam kegelapan hidupnya. Inilah panggilan Sang Buddha, bukan untuk diikuti secara membabi buta, tapi untuk direnungkan, digumulkan, dan dijadikan api penyala yang membakar habis segala kepalsuan dalam diri kita. Karena hanya dengan demikian, manusia dapat benar-benar terbebas, dan dunia dapat menemukan makna sejatinya.